Hai teman Tangerang, balik lagi di Star Community, masih ditemenin sama Nabil dan kali ini Nabil nggak sendirian karena udah banyak banget nih om-om yang aduh lumayan kece-kece banget nih, udah ada 1, 2, 3, 4, 6 orang kali ini gestarnya nih teman Tangerang bersama Tangerang Retrokar gitu, Retrokar maksudnya. Tepuk tangan dulu dong om untuk diri sendiri. Boleh perkenalan diri dulu kali ya, ini dari sebelah sini deh. Om, namanya siapa Om? Saya Muhammad Feby Arifin, ya dari Tangerang Retrokar. Oke, kalau sampingnya? Saya Yul dari Tangerang Retrokar juga. Oke. Saya Asep, sama dari Tangerang juga. Sama saya Every, sama dari Tangerang Retrokar juga. Sama saya juga Debeng dari Retrokar. Saya Ahmad Faisal dari Retrokar juga, Tangerang Oke. Retrokar juga. Makasih. Dari Tangerang Retrokar. Hari ini spesial banget karena kita interviewnya nggak di dalam studio, kita ini kebetulan semi upacara ya Om ya. Panas-panasan di luar karena mau menampilkan mobil-mobil yang udah berjejer di belakang kita nih hari ini teman Tangerang. Tapi sebelumnya aku pengen tanya nih Om, Tangerang Retrokar sebenarnya itu apa sih, komunitas apa gitu? Boleh diceritain dulu dong asal muasalnya gimana? Ketua dulu ketua. Iya, sebenarnya Tangerang Retrokar itu kita ininya dulu deh, berdirinya itu 2010 ya. Kang Asep itu tanggal 9 bulan 9 2010. Oke. Itu pertamanya sih hanya beberapa mobil waktu itu, kita kumpul-kumpul, hanya beberapa mobil. Terus waktu itu sih ada Kang Asep, terus ada Mas Puguh, terus pembina kita Pak Jalal. Itu waktu itu kebetulan owner Wong Kudus juga yang di belakang Tang City. Oh. Di situ kita tuh dulu ngumpulnya di situ, hampir tiap weekend ngumpul di situ. Beranjak dari pertama itu touring kalau nggak salah ke Mandalawangi. Mandalawangi. Iya. Lombok ya Om ya? Enggak, Carita, Carita. Pandeglang sana. Itu hampir ada 30 lebih mobil. Itu touring perdana sebenarnya itu. Dari situ berawalnya dari situ menambah sehingga kita menjadikan tempat ini wadah untuk kumpul silaturahim. Mungkin itu dari saya dulu. Mungkin ditambahin sama Kang Asep. Silakan Kang Asep. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Tangerang ya. Teman Tangerang. Teman Tangerang. Teman Oh Tangerang. iya, teman Tangerang. Selamat siang, kita Tangerang Retrokar ada di Star FM nih ya. Iya betul. Star FM yang ada di Motherland. Bener. Ya, pokoknya favorit dah dulu tuh ya. Iya. Di sini ini orang-orang dulu yang suka ngantri di telepon koin. Oh iya. Kirim-kirim salamnya lewat surat ya Om. Salam, iya. Aduh, koin udah masuk, nggak masuk. Jadi sambil memori ya. Iya. Sambil memori di sini seru-seruan. Alhamdulillah silaturahmi, ternyata memang Star FM ini sekarang yang ke-33 tahun. Betul. Ya. Jadi Baru buat ulang tahun kemarin. luar biasa radio di Tangerang nih. Umurnya udah 33 tahun zaman saya SMP ya. Iya. Gitu, iya. Ya di sini ada Tangerang Retrokar yang berdomisili di Kota Tangerang gitu. Terima kasih buat Star FM yang udah ngundang kita. Sebenarnya TRC itu semua udah harus jadi, kalau kata Babeh nih, semuanya harus jadi ketua. Oh. Jadi nggak harus nunggu ketua gitu. Iya. Semua ketua gitu. Jadi ketika ditanya TRC semua tahu gitu. Oke. Jadi nggak, no ketuanya si Anu gitu. Jadi memang di kita tuh serunya kayak gitulah. Jadi semuanya merasakan guyup gitu ya. Yang awalnya kita suka mobil-mobil retro gitu. Tadinya saya nggak kenal nih sama Om Faisal, sama kalau ini Om Muda saya dari Vespa juga main. Oh. Om Yul juga sama. Nggak kenal kalau nggak ada ini, cuman ya karena seneng ini gabung gitu kan. Om Pebi mah teman sekolah.
Nah itu kan awalnya nggak kenal ya Om ya, terus bisa akhirnya tiba-tiba ngumpul bareng gitu. Itu awalnya dari mana? Facebook kah? Kan orang-orang zaman dulu kan Facebook kan ketemunya pasti. Kalau sekarang kan udah ada Instagram, ada TikTok. Nah kalau Om-Om nih dari zaman dulu bisa ngumpul di base campnya yang sekarang gitu. Itu Dulu gimana? tuh Bengkel ya? Iya, bengkel tuh di Sinta ya. Di Sinta tuh Sinta Mall ya. Iya. Bengkel aksesoris, spare part, terus nongkrong 1-2 ketemu lah di situ. Oh. Jadi di situ ngobrol ya itulah dari sharing kendaraan spare part terus terbentuk lah gitu Iya, ya. iya. Yuk kita bikin yuk Tangerang Retro Car gitu kan seperti itu. Akhirnya bikin di tahun itu mulai agak rame tuh retro tuh di daerah pun juga sama gitu. Jadi muncullah touring event di daerah kita hadir gitu. Jadi misalkan kita hadir ke Bandung, hadir ke Jawa Timur ya, hampir kalau Jawa Bali lah. Iya. Jawa Bali tuh Sumatera. Pakai mobil ini. Pakai ini pelaku-pelaku semua mobil gitu nih. Jadi gitu seperti itu. Kita hadir touring ke daerah-daerah, kita perkenalkan karena memang untuk memperkenalkan komunitas itu yaitu menghadiri acara, event. iya betul. Oh ternyata di Tangerang tuh ada. Itu aja sih sebenarnya. Sama kayak kemarin kan juga bikin Ya. juga kan di Stadion Benteng Iya, Timur. Tangerang Otomotif Festival. Festival. Keren banget teman Tangerang. Kalau misalnya kamu lihat tuh ya di Instagram, mungkin di Instagram TRT juga Ada, iya, Tangerang itu banyak banget mobil-mobil lawas dan ternyata awalnya bertemunya di bengkel yang di Sinta itu ya. Iya. Soalnya aku kalau misalnya lewatin situ, ini kenapa sih kok banyak mobil berjejer warna-warni? Iya. Kayak pelangi ya. Kok mobil warna-warni ini ngapain nih gitu? Kirain kan emang mobil nggak pakai kan. Ternyata emang ngumpulnya awalnya di situ ya Om ya. Sampai akhirnya sekarang udah berjalan kurang lebih berapa tahun ya Om? Ya 2010 ya Om Yul. 2010. Sekarang 2023 ya. Oke. Berarti 13 tahunan lah ya. Itu udah ngapain aja Om kegiatannya? Kegiatan Om boleh di Oh iya. Nah, kegiatan banyak ya, kayak misalkan touring antar Jawa Bali kalau ada event-event gitu ya, kita hadir. Terus ini yang paling jauh nih. paling jauh. Om Efri nih, Om Rijal. 3 negara. 3 negara. Luar biasa. Nih mobilnya ntar gak apa-apa kita lihat ya, dengan mobil standar Corolla DX tahun 82, Brunei, Malaysia. Iya, Brunei Malaysia. Brunei Malaysia, Iya, luar kayaknya biasa. alhamdulillah nggak ada trouble nih. Nah ini juga Sama ntar sekali nggak ada trouble Om nggak pas 3 trouble. negara itu. Iya. Nah ntar kita kulik ya Iya, sama bener. ini nih ownernya nih. Kita cerita di dia. Iya. Ya itu, jadi kita awalnya touring, memperkenalkan komunitas ya alhamdulillah akhirnya dikenal sama komunitas. Dan begitu pun ketika kita ada event, teman-teman komunitas ya hadir gitu. Itu hanya itu aja sebatas itu. Dan alhamdulillah sih makin kesini nambah lagi ikut gabung lagi kayak gitu. Walaupun kadang mobilnya udah nggak ada, tetap silaturahminya ada. Oke. Misalkan mobilnya udah nggak ada nih, ya retro, ya ada tetap orangnya gitu kan di grup WhatsApp kayak gitu seperti itu. Jadi memang awalnya TRC itu dari hobi lah, dari kendaraan retro gitu kan kita diperkenalkan satu hobi sama-sama seperti itu. Ya sekarang sih udah hampir 30-an adalah 30 anggota ya yang aktif gitu, ya. gitu. Oke, berarti kita ngobrol sama Om Efri. Kita ngomongin touring 3 negara ya Om ya. Brunei, Malaysia, itu gimana Om? Kok bisa sampai nggak ada trouble? Sebenarnya gini, cetusnya dulu ya. Iya. Itu ya biasalah dari semua komunitas, baik awalnya itu dari 2018 saya dengar ada panitia yang di Kalimantan Selatan mau ngadain touring 3 negara karena dia satu pulau Borneo gitu. Oke. Nah, Indonesia, Malaysia, Brunei. Karena kita masih dalam satu komunitas Corolla DX Indonesia, ya linknya kan pasti ada sampai ke sini kontak-kontakan. Adalah 6 bulan sebelumnya karena saya udah dengar, saya kasih kabar saya pengen ikut berangkat.
Oh, last minute udah berapa hari ya kami siap. Jadi yang berangkat itu cuma 6 mobil. 6 mobil. Kalimantan Selatan 1 tuan rumah, dia penyelenggara. Bali 1 mobil, Jogja 1, Semarang 1, Solo 1, Tangerang 1, TRC 1. Oke. Nah, jadi dari sini mobil kita kirim ke Tanjung Priuk. Mama, Pak Kang Asep juga kami kirim ke Tanjung Priuk hari itu. Kirim ke sana berapa hari lah. 3 hari sebelum berangkat mobil udah sampai ya Kang ya. Kalau nggak salah Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ya Banjarmasin. Waktu itu kami start berangkat 12 Agustus 2019 kalau salah ya. Kami langsung dilepas sama Gubernur Kalimantan Selatan waktu itu karena kita bawa promosi pariwisata juga, Pak ya bawa Kalimantan semua. Itu kita total touring itu sekitar ada 15 hari. 15 hari. Dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, nyebrang ke Kuching Malaysia, terus ke atas ke Brunei. Oke. Nah, jadi kebetulan kami ngambil momennya itu di kemerdekaan. Oh. Jadi pas kami satu malam sebelum 17 Agustus kami udah nyampe di Brunei. Besok paginya kami upacara 17 Agustusan di Kedutaan Besar Indonesia Brunei. Luar biasa. Sama Duta Besar Indonesia yang di sana. Iya. 2 hari di sana kami ditahan sama orang Brunei malah nggak boleh pulang malam itu. Jadi kami 2 malam di Brunei. Kami Kenapa, dijamu sama sekali di Oh, Brunei. kirain ditahan kenapa kan? Oh, Ternyata enggak. dijamu. Ya, nggak boleh pulang ya. 2 malam di sana. Baru besoknya baru kami boleh jalan. Oke. Balik lagi sampai ke Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat kirim mobil lagi ke Tanjung Priuk. Langsung kami nggak pulang ke rumah. Langsung gas ke Tasik karena gatnasnya di Tasik waktu itu. Oh, berarti dari Brunei kirim mobil ke Tanjung Priuk. Oh enggak, dari Brunei kita balik lagi ke Kuching. Oke. Oh, berarti ngelewatin jalan yang sebelumnya ya? Karena sebenarnya kami pengennya gini, pengennya turun Kalimantan Timur waktu itu sebenarnya, biar mutarin Pulau Borneo. Tapi karena panitia waktu itu belum tahu posisinya Kalimantan Timur, kondisi jalan dan segala macam, mereka belum berani waktu itu. Jadi akhirnya kami turun balik ke bawah, tapi sampai Kalimantan Barat aja. Kalimantan Barat, baru dikirim mobil lagi ke Tanjung Priuk. Nyampe Tanjung Priuk, langsung kami gas langsung ke Tasikmalaya. Luar Jadi biasa. gatnasnya di Tasikmalaya. Ya alhamdulillah mobil saya nggak ada trouble sama sekali, bocor pun enggak. Ya syukur aja. Pastinya juga sebelumnya udah dicek, diservis segala macam ya Om pasti. ya? Preparationnya. Hitung-hitungannya sekitar 5.400 kilo. 5.400 kilo. Itu dari Indonesia, Malaysia, Brunei balik lagi ya? Ya. Luar biasa. Tapi sepanjang perjalanan yang paling menurut Om nih, yang paling kayak ngena banget dan gak bisa dilupain gitu. Itu momennya apa sih Om? Oh, suasana di jalan itu udah. Hari ini kami tidur di Hotel Bintang 4. Besok kami tidur di pinggir jalan. Di pom bensin. Mandi di pom bensin dengan di WC-nya. WC umum? Di WC pom bensin yang bukan ada showernya yang dari bawah sini. Jadi suasana begitu, jadi keakraban itu, waduh. Kita kadang-kadang yang dari Bali, yang dari Kalimantan itu pun sebenarnya kita kan belum kenal lama. Betul. Tapi semenjak itu udah benar-benar kayak bersaudara. Jadi dua minggu kami touring, alhamdulillah satu pun orang pun nggak ada yang bermasalah gitu. Jadi ya kalau boleh kami perpisahan waktu di Tasikmalaya udah kayak mau nangis itu perpisahannya semua. Jadi sampai sekarang hubungan kami pun kekeluargaan banget ya Om ya? Sangat bagus sekali. Dan di TRC juga kekeluargaan banget pastinya ya Om ya? Oh pasti. Kadang-kadang pun kalau di TRC sendiri touring kan udah ada touring family juga. Kemana tuh kalau di TRC sendiri? Kalau touring family biasanya nggak begitu jauh-jauh. Kalau yang bawa anak-anak dan istri segala macam. Tapi kalau yang touring yang lain-lain, insya Allah saya mau udah jalan semua. Bali udah, Sumatera juga udah. Pekanbaru kemarin. Pekanbaru. Baru bulan 11 gatnasnya baru
Saya berangkat kemarin. Om, bisa jalan-jalan mulu itu kerjaannya ngapain aja ya Om ya? Kerjaannya ngapain aja Om? Ya enggak juga sih sebenarnya. Berarti ya nabungnya berarti ini ya apa namanya bisa mengatur keuangan berarti keluarganya luar biasa. Ya kebetulan kadang-kadang masih bisa yang ditinggal sih soalnya itu. Oke. Kalau kayak Pak Ketua kadang-kadang kan ASN kan agak repot. Jadi kadang-kadang kalau mau touring jauh-jauh itu kan ngaturnya cuti agak susah. Nah, ini orang-orang ASN, kalau kami ya yang wira swasta masih bisa diatur-atur lah dikit dulu lah. Aduh. Oke, ngomongin lagi seputar TRC. Ini kan berarti kegiatannya touring, terus juga ngadain event-event juga. Baksosnya juga ada tuh ya Om ya. Nah itu biasanya per bulan kah apa per tahun aja? Karena kan tadi ngambil cutinya susah kan. Cuti biasanya setahun sekali ya Om ya. Itu waktunya kapan aja tuh? Setiap mau Ramadan. Iya, kalau untuk kegiatan bakso sih pas momen-momen tertentu aja gitu. Kalau kemarin itu pas kebetulan udah rutin juga, agak rutin santunan untuk anak yatim ya Kang ya. Gitu, setiap tahun insya Allah lah istilahnya gitu. Berarti ini udah mulai ini ya, udah mulai mau baksos ya? Iya, kayaknya lagi nih ntar gitu. Kalau tahun kemarin udah harus gitu, iya. Rencananya tahun ini mau ngadain baksos ke mana Om? Gimana nanti kesepakatan aja ya. Biasanya sih ada rembukan juga di grup gitu kan. Pemberitahuan awal gitu. Kita mau kemana gitu. Ada saran atau usul, nah baru dirembuk rame-rame. Oke. Final decisionnya ya nanti setelah rembukan gitu. Benar. Dan ini pertanyaan yang sering banget aku tanyain kalau misalnya ketemu sama komunitas mobil tua. Sebenarnya ngurusin mobil tua itu kan agak sedikit lebih mahal, bener nggak Om? Iya kadang kan orang wah nih mobil mogok apa gitu kan ya khawatir. Tapi memang ternyata kalau ini kan kita pencinta retro ya. Iya. Pencinta retro. Retro itu di tahun 80-an ya, tahun 80-an mobil itu keluar. Tahun 80-an sampai 90 lah. Dari setiap produsen merek itu pasti keluar gitu ya. Misalkan contoh dari Toyota dia keluar DX. Dari Mitsubishi dia keluar Lancer nih, SL gitu. Dari Daihatsu ada Chairman. Jadi setiap itu tuh ada dia keluar merek mobil di tahun itu gitu. Jadi macem-macem. Kalau saya DX ya, ini beberapa teman ada DX nih. Ini udah juga kemarin touring negara nih, 3 negara pakai DX nih gitu ya. Jadi memang sangat mudah. DX itu mesinnya sama kayak Kijang. Oke. Sama, plek sama gitu. Yang tadi contoh kecil lah. Dia tadinya Platina, mau ganti CDI, plug and play. Jadi nggak berubah segala macem. Tarik, masukin yang CDI, udah kelar. Enak ya Om Gitu sebenarnya. Iya. Makanya adanya komunitas ini informasinya kayak gitu. DX dulu belum macet, kendaraan gak kayak sekarang nih, baru keluar dari rumah aja udah stuck ya bener, kan. Bener. Kalau dulu tahun 80, tahun 90 keluar rumah bleng. Dia pakai pendinginnya hanya kipas. Kipas yang diatur oleh gas. Jadi kalau gas tinggi, kipas tinggi. Karena tidak macet. Jadi mau kemana juga ngebleng aja gitu kan. Nah karena sekarang kondisi kendaraan banyak, ya akhirnya memodifikasi lah, make electric fan kayak gitu. Jadi seperti itu, ada perubahan-perubahan sedikit sebenarnya. Jadi nggak harus banyak berubah gitu. Jadi kalau udah pakai fan gitu, electric fan gitu, udah mau macet 10 jam, AC manteng juga aman gitu. Nantilah mungkin nih ada trik-trik, silakan ya. Om Yul punya Daihatsu Charman-nya, ini di sini masih ada kendaraannya, ntar kita lihat. Om Feby nih ya, dengan speed tuh. Ntar tanya-tanya nih, dia
dia 3 SGTE gitu kan, kendaraan mesinnya yang tadinya standar diganti dengan mesin turbo. Ntar Oke. bisa tanya Om Feby nih, ownernya gitu. Silakan ntar tanya-tanya, silakan. Apa namanya? Pakai mic Om ngomongnya Iya. sorry. Nah. Iya, udah banyak ininya juga, penghargaannya juga Oh, lumayan. iya. Nanti tinggal tanya aja dari Oh, mobil swag. bisa dapat penghargaan Oh, juga iya ya kan, Om iya. ya? Kan yang seru Ada. itu ada event balap. Oh. Di Sentul tuh paling ditunggu-tunggu event balap. Kita juga sebenarnya ada nih Om TJ nggak hadir nih, dia spesialis balap touring. Ntar Om Feby mobilnya spesialis balap drag race ya. Ntar kita lihat satu-satu nih ya. Dalemannya mobil Om Feby ada apa nih? Iya. Ada tiang-tiang gitu dalamnya. Karena buat balapan ya. Iya, ntar tanyain ya. Iya. Gitu, kita kulik semua. Ini mobilnya apa? Uda, kita sering panggil Uda nih. Kita lihat mesinnya. Spesialis touring. 3 negara nih ya. Iya. Iya itu gitu ceritanya. Jadi memang kata Uda tadi, touring itu, gathering itu lebih ke nikmat perjalanan. Seperti itu. Ada event nih di mana di misalkan Jawa Timur, kita lebih menikmati perjalanannya gitu. Kalau eventnya mah nomor 12 lah gitu ya. Ya itu dia. Ya, kebersamaannya. Jadi eventnya nomor 12, kita hadir yang penting tapi kita menikmati perjalanan. Apalagi nih kuliner nih, paling tahu kuliner ya kan. Kita melintas mana nih gitu kan, Cirebon nasi ini, Jamlah. kiri Oh, jadi gitu kan. setiap anggota ada spesialisnya sendiri ya? Iya. Kita megang radio nih kalau touring ya kan. Kalau touring megang radio kita cuap-cuap aja, ngomong aja apa tuh di radio ya kan. Ngomong apa segala macem pokoknya. Minggir, tangki miring gitu. Tangki miring itu apa tuh Om? Isi bensin. Oh isi lapar, kirain mobilnya aja. Iya benar-benar. Biar nggak ngantuk juga kalau di Biar jalan. ngantuk ya. Iya, hiburan di jalan. Ya, istilahnya. seperti itulah Oke. suka dukanya. Tadi bicara touring, gathering, event gitu kan. TRC sampai di mana touringnya ya alhamdulillah seperti itu. Kita lebih menikmati perjalanannya gitu. Benar. Setiap kota, setiap daerah kita lalui dengan khas-khas daerahnya masing-masing. Iya Gitu benar-benar. ceritanya. Berarti lebih menikmati perjalanannya, jadi pas sampai tempat tuh tinggal tidur aja ya Om ya? Iya, tinggal kalau udah sampai tempat, udah tinggal ke tempat acara, Iya. ketemu teman-teman, silaturahmi gitu kan, ngobrol, ya itu sebenarnya itu aja. Gitu. Oke. Gitu. Tapi sejauh ini TRC tuh apa sih menurut Om pribadi nih kayak yang udah ngebekas banget di Om nih tentang TRC gitu? Oper-operan mic ya gitu ya? Kalau untuk kesan selama jadi anggota TRC sih hampir setiap pertemuan itu selalu berkesan dan membekas. Nggak cuma hal positif ya kan, ya sedikit adalah negatif kalau misalkan contoh saya nih, karena kendaraan saya sendiri kan memang diperuntukannya untuk kecepatan. Ya kadang memang suka terpancing juga nih sedikit lah emosi gitu kan untuk ya ngegas sedikit lah. Gitu. Nah itu sisi negatifnya, tapi jangan ditiru lah, itu nggak baik itu. Malah banyak hal-hal positif yang udah disebutin sama teman-teman barusan sih terkait kegiatan-kegiatan, terus suka duka di jalan. Tapi kalau duka jarang ya di jalan ya kita ya. Selalu langsam ya, nggak pernah ada masalah ya. Gas terus. Alhamdulillah mobil kita terawat gitu kan dengan baik karena kita pecinta retro. Yang namanya cinta tuh sayang kan. Iya. Kalau sayang kan udah pasti memiliki. Betul. Gitu ya. Jadi ya bisa dibilang kalau untuk kesan dan kesan hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh TRC dan seluruh kegiatan retro di Indonesia ini semuanya berkesan. Nggak ada yang nggak berkesan. Dan selalu baik, selalu menimbulkan effort-effort positif. Iya. Mulai dari ilmu pengetahuan, terus apa? Relasi juga ya relasi Om pasti. juga, iya banyak hal lah pokoknya. Part-part juga Jadi, ada ya kan. Retro itu bukan retro car itu bukan kita bicara mobil, tapi kita bicara dunia ini. Gitu. Oh, jadi isinya tuh kalau misalnya ngumpul deep talk sih Om kalau kata anak zaman sekarang. Ya, betul. Deep talk selalu gitu. Ya. Ngomongin hidup aja. Iya. Oke. Karena kan kita di sini dari berbagai macam kalangan ya. Saya sendiri Iya. dari ASN, ada Mas Yul juga dari ASN. Ada anak Saya. muda nggak Om anggotanya? Oh banyak juga. Nah, banyak.
Covernya doang ya Om, tapi jiwanya tetap muda terus ya. Iya. Bener-bener. Kaula muda pencinta retro juga banyak. Oke. Dan nextnya nih untuk di tahun 2023 ini TRC mau ngadain apa gitu? Ada mau ngadain acara lagi kah selain kemarin Tangerang Automotive Festival? Atau mungkin di tahun depan ada lagi nggak acara-acara yang kayak mungkin next projectnya gitu? TRC mau ngapain? Kalau rencana itu ada kayaknya ya, Kang Asep ya, untuk event tahunan ya. Ya, jadi mudah-mudahan nih, karena kan kalau menurut saya ini komunitas adalah aset ya. Betul. Komunitas adalah aset di daerah yang untuk memperkenalkan daerahnya tuh masing-masing gitu. Jadi membangun terus daerah tapi nggak ada yang mempromosikan gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi nanti ini tugasnya teman-teman nih, tugasnya komunitas, tugasnya kita gitu. Bangga dengan kota Tangerang yang harus memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Tangerang gitu kan. Banyak taman ya kan, banyak industri gitu kan, banyak apartemen. Terus sekarang kan Tangerang tuh memang dari dulu adalah gerbang pintunya bandara. Itu seperti itu. Jadi memang komunitas itu adalah aset gitu, aset daerah yang harus dirangkul sebenarnya. Siapa lagi untuk memperkenalkan ini selain komunitas. Gitu. Apapun ya, ada komunitas sepeda, jangankan sepeda, burung juga sekarang ada komunitas burung. Bener. Itu mereka akan mendatangkan teman-teman dari daerah kalau ada event itu, dan mereka akan menginap di hotel dan akan mendapatkan PAD ya, pendapatan asli daerah. Itu tuh, jadi memang PR artinya komunitas itu adalah aset, aset yang harus dirangkul. Ketika ada event-event apapun yang ada di kota Tangerang, rangkul komunitas. Betul. Mereka akan menghadirkan seluruh komunitas yang ada di NKRI kalau bicaranya mah gitu kan. Dan mereka akan menginap di Tangerang dan hotel-hotel itu penuh. Gitu. Kita pernah loh Mbak ke daerah nyari hotel susah. Ada event di daerah nyari hotel penuh semua. Itu tuh yang bikin saya kadang merinding gitu kan. Itu kan PAD. PAD yang harus kita jaga gitu, itu pemasukan daerah. Itulah menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan nih kemarin Mbak Nabil ya, Mbak Nabil kemarin jadi MC bareng ya kan, di Tangerang Automotive Festival. Mudah-mudahan saya akan terus setiap tahun mengadakan ya Om. Setiap tahun saya akan membangkitkan ekonomi kreatif otomotif. Luar biasa, ya kan? Tepuk tangan dulu dong. Ya bukannya UMKM aja nih. Jadi ketika ada event kita mengundang UMKM, mengundang teman-teman komunitas, mengundang teman-teman lapak yang jual spare part gitu. Mereka harus bangkit. Kita harus perkenalkan. Jadi industri ekonomi otomotif kreatif tuh harus bangkit. Jadi di situ nanti ada UMKM binaan kita apa gitu kan. Dia dagang apa. Dagang kue cucur, dagang semuanya kita gelar. Gelar produk hasil UMKM. Ya kan seru kan ya? Otomotifnya sambil ada jalan-jalan, dia sambil kuliner. Ada laksa, ya kan makanan-makanan Tangerang nih harus kita bangkitkan nih gitu kan. Ada dodol, ada kecap esa. Saya kalau ke daerah bawanya nggak jauh-jauh. Kecap esa. Kecap esa sama dodol, udah. itu oleh-oleh itu Tangerang tuh khas. Gitu seperti itu Mbak Nabil. Jadi mudah-mudahan nih setiap tahun otomotif khususnya akan ada event-event terus. Amin. Ya, akan ada event-event terus. Jadi kita nanti setelah di Stadion Benteng apalagi nih kita mau main di mana nih gitu kan, di alun-alun ada gitu kan. Bahkan nih sedikit nih aja ya, ada salah satu apartemen di kota Tangerang, dia memanggil kita untuk mengadakan event 2 hari. 2 hari. Nginepnya di apartemen itu? Enggak, jadi dia manggil kita teman-teman TRC nih, bikin event di tempat saya, di apartemen saya nih lagi mau dibangun. Bikin silakan 2 hari, budgetin berapa? Karena kita kan bukan IO nih, jadi udah coret-coret aja. Nih sekian gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya keuntungan, nggak ada. Oh ya udah siap, ACC. 2 hari lah kita undang Jabotabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Datang semuanya free. Semuanya free, datang kita siapin makanan dari soto, dari minuman, somai, ketoprak tuh. ya teman-teman ya. Datang 2 hari event di situ. Ada musik, ada pameran display.
itu kalau nggak salah hampir 10 closing 10. apartemen. Gokil. Iya bener tuh. Itulah Asli. makanya pengaruh komunitas terhadap Itu, bener dah. kota sendiri Saya ya Om ya. kaget loh pas udah mau closingan acara hari Minggu. Pada keluar tuh marketing. Marketing keluar, dia naik panggung, tepuk tangan, dia ngumumin. Terima kasih Tangerang Retrokar, event ini 2 hari telah closingan apartemen sebanyak 10 apartemen. Waduh, coba kalau kita tekan kontrak ya. Iya. Satu apartemen. Dapat tujuannya ya Om ya. Cuan ya, komisi. Nah itu aja, contoh kecil itu. Jadi komunitas itu mendatangkan ternyata para pembeli. Betul. Pembeli untuk apartemen itu gitu kan. Seperti itulah. Contoh kecil, makanya ya udah kalau kayak gini kan makanya Tangerang ini harus bisa lah merangkul teman-teman komunitas sehingga Tangerang ini bisa berkembang lagi. Betul. Bisa dikenal oleh dunia tentunya. Iya, benar. Jangan NKRI lagi, dunia. Orang datang dari Singapura, dari Belanda, dari Eropa naik pesawat deket Tangerang ya kan ke sini ngelihat Tangerang, wah ada pabrik ini segala macam ya. Itulah menurut saya seperti itu harus dirangkul. Benar. Dan semoga kedepannya TRC terus membangkitkan ekonomi kreatif terutama di bidang otomotif. Tapi ternyata nggak otomotif doang ya Om ya. Semuanya ekonomi kreatif pokoknya bisa dirangkul oleh komunitas khususnya dari Tangerang Retrokar sendiri. Terima kasih banyak Om udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama Star Radio nih. Sekarang namanya bukan Star FM lagi Om. Star Radio ya? Star Radio 5G. 5G, Iya. waduh tambah keren ya. Iya, zaman dulu kan 90 Star FM tuh ya. Iya, sekarang kita udah digital makin naik juga kan. Dan semoga bukan cuma digital aja yang naik, kita semua juga dalam keadaan sehat tentunya. Ekonominya juga semakin naik. Betul. Khususnya di Tangerang sendiri ya Om ya. Terima kasih banyak pokoknya buat teman Tangerang. Terima kasih udah nontonin Star Community terus. Jangan lupa nonton Star Community berikutnya. Bye. Stay tune Star FM. Star Radio ya. Oh iya Star Radio.